Eh, Pertama, sebagai bangsa, kita punya kewajiban untuk mempertahankan kebudayaan bangsa. Yang kedua, dalam era globalisasi ini, kita bermaksud untuk mengantisipasi kebudayaan Barat. Karena tidak semua kebudayaan Barat sesuai dengan budaya bangsa kita. Misalnya seperti free sex, drugs, sopan santun di antara kehidupan keluarga dan bermasyarakat. Nah, sementara musik dan film adalah satu sarana yang paling mudah untuk mewarnai sebuah bangsa. Pada pertengahan dekade 1970-an, udara di kota-kota besar Indonesia, khususnya Jakarta dan Bandung, tidak hanya dipenuhi oleh debu pembangunan infrastruktur Orde Baru yang sedang menggeliat, tetapi juga oleh ketegangan kultural yang tak kasat mata, namun sangat tajam. Di satu sisi, terdapat kaum muda urban yang terdidik, berambut gondrong, dan menenteng majalah aktuel sebagai kitab suci gaya hidup mereka. Mereka memuja Led Zeppelin, Deep Purple, dan God Bless sebagai nabi-nabi modernitas. Di sisi lain, di gang-gang sempit yang becek, di pasar-pasar tradisional, dan di bak-bak truk yang melintasi jalur pantura, terdengar dentuman irama yang berbeda. Sebuah bunyi dang dan dut yang ritmis, menyayat dan membius. Ini bukan sekadar perbedaan selera muzik. Ini adalah perang kelas. Musik rock merepresentasikan aspirasi menjadi barat, modern, intelektual, dan gedongan. Sementara itu, musik yang kelak dikenal sebagai dangdut pada masa itu dilabeli dengan segala stigma negatif, kampungan, norak, musik babu, hingga julukan yang paling menyakitkan yang pernah terlontar dari mulut seorang ikon rock, Benny Sobarja, musik tahi anjing. Sebelum istilah dangdut masuk ke dalam leksikon bahasa Indonesia, lanskap musik populer didominasi oleh orkes Melayu, OM. Akar musik ini tertanam dalam tradisi Melayu Deli di Sumatera Timur yang kemudian bermigrasi ke Batavia, Jakarta seiring dengan arus urbanisasi. Pada era 1950-an, orkes Melayu seperti OM Sinar Kemala pimpinan A. Harris atau OM Kenangan memainkan musik yang mendayu, puitis, dan sangat sopan. Instrumen utamanya adalah akustik, akordeon yang meliuk, biola yang menyayat, dan gendang Melayu standard yang berfungsi sebagai penjaga tempo yang statis. Namun, Jakarta adalah kuali peleburan, melting pot. Di sinilah orkes Melayu mulai berinteraksi dengan berbagai pengaruh asing. Salah satu pengaruh yang paling kuat datang dari sinema India. Filem-filem Bollywood yang masuk ke Indonesia pada masa itu membawa serta struktur musik yang dramatis, penuh dengan orkestrasi string yang megah, dan yang paling penting, permainan perkusi tabla yang dinamis. Dalam kevakuman identitas pasca kemerdekaan, muncul sosok Elia Khadam, bernama asli Siti Alia Husna. Pada akhir 1950-an, Elia melakukan sebuah eksperimen kultural yang berani. Ia tidak hanya menyanyikan lagu Melayu, ia menyuntikkan jiwa India ke dalamnya. Lagu hitsnya yang legendaris, Boneka dari India, menjadi titik balik monumental. Elia Khadam adalah jembatan antara orkes Melayu tradisional dan apa yang kelak disebut dangdut. Ia menulis lagu sendiri, sebuah pencapaian langka bagi wanita di era itu, dan menciptakan persona panggung yang total, mengenakan sari, menarikan gerakan tari India, dan bahkan meniru teknik vokal playback singer India yang melengking tinggi. Secara musikal, aransemen Boneka dari India mulai meninggalkan kesederhanaan orkes Melayu. Ensembel musiknya diperkaya dengan perkusi yang lebih kompleks dan penggunaan vibrafon meniru soundtrack film India. Elia Khadam meletakkan dasar bagi elemen teatrikal dalam dangdut, bahwa penyanyi dangdut bukan hanya didengar suaranya, tetapi juga ditonton aksinya. Ia adalah ibu dangdut yang seringkali terlupakan dalam narasi besar yang didominasi laki-laki. Memasuki dekade 1970-an, Indonesia mengalami perubahan politik dan budaya yang drastis. Rezim Orde Baru di bawah Soeharto membuka pintu lebar-lebar bagi investasi asing, dan bersamaan dengan itu,
masuklah gelombang budaya pop barat. Jika pada era Soekarno, musik ngak-ngik-ngok, rock and roll, dilarang keras di era Orde Baru, musik rock menjadi simbol kebebasan dan kemajuan. Radio-radio swasta memutar lagu-lagu Deep Purple, Led Zeppelin, dan Black Sabbath. Anak-anak muda membentuk band rock, memanjangkan rambut, dan mengenakan celana bell bottoms. Dalam situasi ini, orkes Melayu terancam punah. Ia dianggap muzik orang tua, muzik masa lalu yang tidak relevan dengan semangat zaman yang garang dan elektrik. Para musisi Melayu mengalami krisis kepercayaan diri. Banyak yang banting setir memainkan muzik pop atau rock agar tetap laku. Di tengah keputusasaan inilah muncul sosok visioner bernama Rhoma Irama sebelum menambahkan gelar Raden Haji. Rhoma yang memulai karirnya di band pop Gayhan sebelum pindah ke Orkes Melayu Purnama, melihat fenomena demam rock bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang. Ia menyadari bahwa untuk menyelamatkan musik Melayu, ia harus melakukan transplantasi jantung, menyuntikkan energi rock ke dalam tubuh Melayu yang sedang sekarat. Pada 13 Oktober 1973, Rhoma Irama mendirikan Soneta Group. Langkah pertamanya sangat radikal. Ia menyingkirkan instrumen akustik, kecuali gendang dan suling, dan menggantikannya dengan peralatan band rock lengkap, gitar listrik Fender Stratocaster, bass listrik, organ Hammond, dan drum set. Rhoma secara terbuka mengakui bahwa ia terinspirasi oleh Deep Purple. Ia mengagumi bagaimana Ritchie Blackmore memainkan riff gitar yang cepat dan agresif. Rhoma kemudian mengadaptasi teknik ini ke dalam lagu-lagu Melayu. Ia menciptakan sound gitar yang terdistorsi, fuzz, memainkan melodi yang melengking, dan membiarkan drum bermain keras. Namun, di bawah lapisan distorsi itu, gendang tetap berdenyut dengan pola dangdut. Ini adalah strategi kebudayaan yang brilian, menggunakan senjata musuh, musik rock barat, untuk memenangkan perang, mempertahankan musik lokal. Lagu Begadang 1973 dan Darah Muda 1975 adalah manifesto dari revolusi ini. Lagu-lagu ini memiliki intro yang garang layaknya lagu hard rock. Namun ketika vokal masuk, cengkok Melayu yang kental tetap terjaga. Rhoma menciptakan genre baru yang ia sebut sebagai dangdut rock. Ia merevolusi tidak hanya musiknya tapi juga tata panggungnya. Soneta tampil dengan lighting berkekuatan ribuan watt, sound system raksasa, dan koreografi yang energik, menyaingi konser-konser band rock papan atas. Keberhasilan Soneta mengangkat musik Melayu ke panggung modern ternyata memicu reaksi keras dari kubu sebelah. Para musisi rock dan penggemarnya merasa terganggu. Bagi mereka, rock adalah musik intelektual yang kompleks, sementara dangdut, istilah yang mulai populer saat itu, awalnya sebagai ejekan onomatope bunyi gendang, dianggap musik murahan yang hanya mengandalkan goyang pinggul dan lirik cengeng. Ketegangan ini mencapai titik didih di halaman-halaman majalah Aktuil. Majalah yang berbasis di Bandung ini adalah barometer musik rock Indonesia. Dalam sebuah wawancara yang kini menjadi legendaris karena kontroversinya, Benny Sobarja, pentolan band rock progresif Giant Step, melontarkan kalimat yang menyulut api permusuhan. Ia menyebut dangdut sebagai musik tahi anjing. Pernyataan Benny bukan sekadar kritik estetika, itu adalah serangan frontal terhadap identitas kelas sosial jutaan orang. Tahi anjing adalah metafora untuk sesuatu yang menjijikkan, kotor, dan tidak berharga. Hinaan ini mencerminkan arogansi kelas menengah kota yang memandang rendah selera budaya rakyat jelata. Rocker menganggap diri mereka superior karena berkiblat ke barat, sementara dangdut dianggap sebagai simbol keterbelakangan. Perang kata-kata pun pecah. Rhoma Irama, yang saat itu sudah menjadi ikon besar, tidak tinggal diam. Namun ia tidak membalas dengan makian kasar. Ia membalas dengan karya dan retorika yang cerdas. Rhoma menyerukan kemandirian budaya. Ia bertanya, mengapa kita harus bangga meniru barat jika kita punya musik sendiri? Rhoma memposisikan dangdut sebagai benteng pertahanan budaya nasional melawan imperialisme budaya. Ia menulis lagu musik yang liriknya berbunyi,
Bagi pemusik yang anti Melayu, boleh benci, jangan mengganggu. Biarkan kami mendendangkan lagu kami, lagu Melayu. Ini adalah pernyataan sikap yang tegas. Kami ada, kami besar, dan kami tidak akan pergi. Ketegangan antara kubu rock yang dimotori oleh God Bless, Giant Step, Excess, dan kubu dangdut, Soneta, menjadi begitu panas hingga sering terjadi gesekan fisik antar penggemar di lapangan. Promotor musik melihat ini sebagai potensi bencana, sekaligus potensi keuntungan komersial yang besar. Maka dirancanglah sebuah konser bersejarah pada malam Tahun Baru 1977 di Istora Senayan, Jakarta. Idenya gila, mempertemukan God Bless, Raja Rock, dan Soneta, Raja Dangdut, dalam satu panggung. Tajuknya adalah Damai di Ujung Tahun. Ribuan penonton memadati Senayan. Suasana tegang. Di satu sisi tribun ada anak gedongan dengan kaos band rock. Di sisi lain ada rakyat jelata, penggemar Roma. Namun konser itu menjadi titik balik. Ketika Soneta tampil, mereka membuktikan bahwa sound system mereka tidak kalah menggelegar dari God Bless. Roma beraksi dengan gitar buntungnya, melakukan headbanging, dan memimpin Soneta dengan disiplin militer. Ahmad Albar dari God Bless, yang sejatinya memiliki rasa hormat pada musikalitas, mengakui kekuatan Soneta. Konser ini dan konser ulangan pada tahun 1985 sering disebut sebagai momen perdamaian. Akan tetapi, analisis yang lebih kritis, seperti yang diungkapkan dalam jurnal Seni Ekspresi, menunjukkan bahwa ini bukanlah perdamaian murni, melainkan taktik saling menguasai. Rock butuh masa dangdut yang fanatik untuk bertahan secara komersial. Sementara dangdut butuh legitimasi artistik dari rock untuk naik kelas. Rhoma Irama berhasil memanfaatkan momen ini untuk membuktikan bahwa dangdut setara dengan rock. Ia memaksa kaum elit untuk menoleh dan mengakui keberadaannya. Perdamaian itu adalah gencatan senjata yang mengukuhkan posisi dangdut sebagai kekuatan dominan yang tak terbendung. Setelah memenangkan pertempuran eksistensi melawan rock, Rhoma Irama membawa dangdut ke wilayah yang lebih berbahaya, politik. Pada 13 Oktober 1973, bersamaan dengan ulang tahun Soneta, ia memproklamirkan semboyan Voice of Muslim, suara Muslim. Di bawah rezim Orde Baru yang represif, di mana kebebasan berpendapat dikebiri, Rhoma menggunakan lirik lagu sebagai media jurnalisme warga. Lagu Rupiah mengkritik materialisme. Judi menyerang penyakit masyarakat yang seringkali dilindungi aparat. Mira Santika memerangi narkoba. Namun yang paling membuat rezim gerah adalah lagu-lagu yang menyiratkan kritik terhadap kesenjangan sosial seperti Indonesia, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, dan hak asasi. Akibat keberaniannya dan juga karena afiliasi politiknya dengan Partai Persatuan Pembangunan, PPP, partai oposisi Islam saat itu, Rhoma Irama dicekal dari TVRI. Selama lebih dari 1 dekade, sekitar 11 tahun, wajah Rhoma haram muncul di televisi satu-satunya milik pemerintah itu. Alasan resminya seringkali dibuat-buat, mulai dari masalah kostum hingga lirik yang dianggap tidak sesuai kepribadian bangsa. Namun, pencekalan ini justru menjadi bumerang. Ketiadaan Rhoma di TVRI membuatnya menjadi mitos. Kaset-kaset Soneta menjadi barang wajib di setiap rumah tangga rakyat jelata. Konser-konser lapangannya di daerah-daerah terpencil dihadiri lautan manusia yang jumlahnya jauh melebihi masa kampanye Golkar, partai penguasa. Dangdut menjadi media tanding, counter media. Jika TVRI menayangkan berita keberhasilan pembangunan, kaset dangdut menyuarakan realitas kemiskinan dan penggusuran. Rhoma Irama menjadi raja tanpa mahkota yang pengaruhnya ditakuti oleh penguasa di Istana Negara. Di sisi lain spektrum, Elvi Sukaesih membangun kerajaannya sebagai Ratu Dangdut. Jika Rhoma adalah jenderal yang berbicara tentang moral dan politik, Elvi adalah ibu yang berbicara tentang perasaan, cinta, dan penderitaan domestik. Peran Elvi Sukaesih dan kemudian Rita Sugiarto sangat krusial dalam membentuk estetika vokal dangdut. Elvi mengembangkan teknik cengkok yang sangat rumit, yang membutuhkan kontrol napas dan pita suara yang luar biasa.
Ia bisa terdengar genit dan manja dalam lagu gula-gula, namun bisa berubah menjadi sangat tragis dan menyayat hati dalam lagu Mandi Madu atau bisik-bisik tetangga. Lagu-lagu LV memberikan ruang bagi narasi perempuan kelas bawah. Ia menyanyikan tentang suami yang kahwin lagi, tentang sulitnya mengatur uang belanja, tentang kerinduan pada kekasih yang merantau. Ini adalah tema-tema yang sangat dekat dengan pendengar wanitanya. Elvi Sukaisi membuktikan bahwa dangdut bukan hanya milik laki-laki. Ia menjadi simbol kekuatan perempuan yang mampu mandiri dan sukses di tengah industri yang didominasi pria. Duet mautnya dengan Rhoma Irama di masa awal Soneta menetapkan standar emas bagi format duet dangdut yang tak tertandingi hingga hari ini. Di dekade 2020-an, dangdut telah mencapai posisi yang tak terbayangkan sebelumnya. Stigma tahi anjing telah lenyap, digantikan oleh rasa bangga sebagai identitas nasional. Festival musik bergengsi seperti Synchronized Fest atau Pesta Pora kini menempatkan musisi dangdut sebagai headliner utama. Anak-anak muda Jaksel yang hipster, yang dulu mungkin akan mencibir dangdut, kini berjoget bersama di depan panggung Rhoma Irama atau Denny Caknan. Kolaborasi lintas genre semakin lumrah. Band indie seperti Malik The Essentials tidak ragu berkolaborasi dengan Rhoma Irama, mengakui bahwa dangdut memiliki kompleksitas musikal yang patut dihargai. Wacana untuk membawa dangdut ke pentas dunia, bahkan mendaftarkannya ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, terus didorong oleh pemerintah dan pelaku seni. Sandiaga Uno sebagai menteri bahkan secara eksplisit ingin mempelajari strategi K-pop untuk diterapkan pada dangdut, gaspol dangdut ke pentas dunia. Sejarah dangdut adalah sejarah resiliensi. Ia adalah cerita tentang bagaimana budaya lokal menyerap pengaruh asing India rock beret, mengolahnya dengan cita rasa sendiri, bertahan dari gempuran stigma dan represi politik, untuk akhirnya keluar sebagai pemenang. Dari gang sempit di Tanah Tinggi tempat Rhoma Irama bermimpi, hingga panggung megah Festival International, dangdut membuktikan satu hal. Ia adalah denyut nadi rakyat Indonesia yang sesungguhnya. Ia jujur, ia berisik, ia emosional, dan ia tak akan pernah mati.